karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi subuh ini Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah ayunkan tangan kita untuk bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan juga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya dan juga kesehatan. Mungkin saya mohon maaf agak batuk, jadi agak terganggu sedikit dalam memberikan tausiah ini. Tapi alhamdulillah, apapun hal kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian kita juga tak lupa mengucapkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Yayasan yang saya hormati, Ketua Masjid, pengurus jemaah yang dirahmati Allah, dan juga ada anggota DPRD Pak Hasan yang saya hormati, dan tentu hadirin semua yang berbahagia. Terima kasih atas undangan yang pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sedikit tausiah. Mungkin kalau dibuat judul, mari kita berbuat baik. Sebetulnya kita sudah paham bahwa kita hidup di muka bumi ini dalam menjalani kehidupan keseharian selalu akan berbuat baik, dan ini suatu tuntutan keniscayaan dalam hidup di mana kita ingin berbuat baik. Kalau perintahnya banyak dalam Al-Quran ataupun hadis, misalnya sebagai satu contoh dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini ada kalimat yang menyebutkan wahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, seperti hanya kebaikan yang telah Allah berikan yang begitu banyak kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berbuat baik itu perintah dari Allah kepada kita. Kalau kaitan dengan ayat Qasas tadi, dikaitkan dengan apa yang telah Allah beri yang begitu banyak. Jadi ada semacam balasan, semacam suatu bentuk konsekuensi dari apa yang telah Allah beri kepada kita begitu banyak. Yang kita juga melakukan kebaikan. Allah beri matahari untuk kebaikan kita. Allah berikan hujan dan panas untuk kita. Allah berikan oksigen untuk kita. Coba kalau kita mesti membayar untuk menggunakan oksigen, berapa uang yang harus kita keluarkan? Waktu COVID sedang meningkat, oksigen pun dibutuhkan dalam tabung yang kadang-kala kehabisan sehingga meninggal dunia, tidak bisa mendapatkan oksigen, dan itu banyak korban terjadi. Sekarang kita lihat gratis Allah berikan menghirup udara. Ini kebaikan Allah yang begitu banyak. Coba kalau kita bayar matahari tidak ada,
bisa berfotosintesis, termasuk kita sendiri tidak bisa hidup normal, tapi alhamdulillah ada matahari, ada hujan. Kemudian juga tentu dalam bumi yang begitu banyak hikmat Allah yang patut kita balas, yaitu dengan kebaikan. Dan selain itu juga kalau kita lihat dalam surat tadi, waktu diterima ataupun darah. Jadi kaitan kebaikan itu pun juga dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Jadi Bapak Ibu, memang kita orang yang beragama ini sangat paham betul bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi ada kehidupan setelah di dunia ini, namanya kehidupan akhirat. Dan kehidupan di akhirat ini abadi, ya. Jadi abadan, ya, abadi. Kalau di dunia tidak abadi. Dan insya Allah kita yang hadir di sini paham betul. Mudah-mudahan tidak ada yang berpikir sekuler. Olehnya maka kita niatkan diri untuk kehidupan nanti. Bagaimana persiapan, bagaimana bekalnya, yaitu perbuatan baik. Jadi kehidupan di akhirat nanti yang sifatnya kekal abadi, yang akan kita lalui semuanya, adalah suatu hasil dari sebuah proses, suatu akibat dari sebab yang kita lakukan di muka bumi. Dan apa yang kita lakukan itu adalah berbuat baik, menjadi investasi kita untuk akhirat, dimasukkan kita ke dalam surga karena kebaikan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, meraih akhirat, tapi juga dalam ayat tadi tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, tidak melupakan kehidupan di dunia. Kita beraktivitas di dunia, kita bekerja mencari uang, bisnis, jadi pegawai, jadi guru, jadi segala macam profesi kita kerjakan. Tapi semuanya dalam ruang lingkup, dalam rangka kebaikan yang kita lakukan. Kita juga tidak hanya di luar rumah pun kita menjadi sarana untuk investasi akhirat, tebar kebaikan. Di rumah juga dengan istri, dengan suami, dengan anak, di kantor, di mana kita berada. Sehingga demikian kehidupan dunia kita kerjakan, kita lakukan dalam rangka kebaikan tadi. Untuk apa? Untuk persiapan kita akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kehidupan kita yang akan kita raih, yaitu akhirat, kita siapkan dengan berbuat baik. Dan kebaikan sebetulnya ada sesuatu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, sesuatu yang selaras sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketidakbaikan ada sesuatu yang menentang, menolak dalam diri kita, dan itu melanggar fitrah, melanggar suatu eksistensi dan keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu, kebaikan kita tebar itu pun juga adalah sesuatu yang merupakan selain kebutuhan yang kita rasakan, tapi juga adalah satu keniscayaan yang memang kita butuh untuk melakukan. Kita berkata jujur, kebaikan itu hati nurani fitrah. Kalau kita tidak berkata jujur, itu hati kita menolak, hati kita itu menentang. Dan orang yang demikian tidak nyaman hidupnya karena tidak selaras antara hati nurani yang fitrah itu dengan apa yang dikerjakan. Nggak nyambung, ada missing, ada gap yang membuat dia tidak tenang, sehingga membuat dia susah, hidup tidak tenang, tidak nyaman,
gelisah, resah. Nah, oleh karena itu kebaikan yang fitrah itu tadi sebutlah berkata jujur, berkata benar, kemudian tidak bohong, tidak mencuri, tidak menzalimi orang, ya, tidak merusak, ya. Makanya di sini disebutkan wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi tidak melakukan kerusakan-kerusakan yang itu semuanya adalah melanggar fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ketika dihadapkan wajah kita, badan kita kepada fitrah yang Allah jadikan untuk kita. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, kebaikan kita tebak dan rangka untuk mencapai kehidupan akhirat yang layak, yaitu masuk surga. Dan kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk balasan dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Yang begitu banyak kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan seperti kebahagiaan, kesenangan materi, kemudian jabatan, itu semuanya bisa menjadi nilai kebaikan yang kita dapati dan kemudian kita rasakan. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan Allah balas juga dengan kebaikan-kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas juga dengan kebaikan. Keburukan yang kita kerjakan akan dibalas juga oleh Allah satu keburukan. Siapa yang menuai kebaikan karena dialah yang menebar kebaikan. Siapa yang menanam kebaikan dia akan memanen kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam hidup kita ini, kalau kita coba introspeksi diri, misalnya ada yang tidak baik, ada yang tidak enak, ada yang membuat kita gelisah dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah akibat dari sebab yang kita buat sendiri. Kita susah hidup ini mungkin sebab dari kita sering menyusahkan orang. Sulit kita menjadi kehidupan mungkin kita sering menyulitkan orang. Kenapa? Itu akibat dari sebab ulah kita, tingkah laku kita, kerja kita. Karena hukum sebab akibat itu berlaku. In asantum asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, Allah akan balas kebaikan. Kalau kamu berbuat jahat, Allah balas itu buruk. Dalil hadis pun banyak yang menguatkan yang terkait dengan balasan-balasan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pejabat punya otoritas, punya kewenangan, tapi kita susah urusan masyarakat, izin-izin dilama-lamain, surat-surat yang berkaitan dengan orang misalnya kita lama-lamain juga, bahkan dikeluarin mesti bayar, intinya dipersusah, dipersulit. Mungkin itu kemenangan dia lupa apa yang dilakukan itu akan berdampak berbalik kepada dirinya, yang membuat dia pun jadi susah karena dia menyusahkan orang. Tapi kalau kebaikan yang dia tepat, dia akan mendapati kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba introspeksi dan kita dapati akibat dari apa yang kita kerjakan. Kita bisa merasakan langsung apa yang kita kerjakan. Berbuat baik, insya Allah kita akan dapat kebaikan juga. Cuma ada yang bilang begini, dia jahat Pak sama saya, dia balas juga dong dengan jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau orang preman
jangan pula jadi preman gitu. Kalau anjing menggigit kita, jangan pula kita gigit anjing. Orang berbuat jahat, jangan ikut-ikutan kita berbuat jahat, walaupun dengan dalih membalas. Nggak boleh. Urusan membalas itu bukan urusan kita. Biarkan Allah yang membalas setimpal dengan apa yang Allah kehendaki terhadap apa yang manusia kerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang jahat kepada kita, biarin aja. Emang gue pikirin urusan dia, kita pikirin rugi kita, habis energi kita, habis waktu kita. Ya Pak, dia ngebully saya, dan saya ya biarin aja. Terus gimana? Ya kita sih berbuat baik aja. Jadi Bapak Ibu, cara yang demikian adalah sesuatu yang menjadi strategi, cara efektif menghadapi orang-orang jahat. Jadi orang jahat itu jangan dibalas dengan jahat juga. Jadi misalnya kita dibully, jangan kita ngebully balasannya. Kalau kita ngebully, dia semakin membully kita, semakin menghantam kita. Tapi ketika kita merendah, dia akan merendah. Kita diam, dia akan semakin cooling down, dan akhirnya dia tidak lagi membuli karena kehabisan bahan. Tapi kalau kita lawan, dapat bahan, dapat peluru untuk menembak kita lagi. Itu fakta di lapangan demikian. Tapi dasarnya fakta di lapangan seperti itu adalah dalil inasantum asantum di anfusikum wa nasatum. Tidak ada contoh pada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupannya membalas orang yang jahat kepadanya dengan jahat. Coba Bapak Ibu baca sirah Nabi. Ya, pada sirah Nabi yang begitu banyak cerita tentang kehidupan Nabi. Orang yang jahat kepada Nabi, bahkan sampai melemparin batu ketika di Taif, anak-anak, ibu-ibu segala macam. Rasul sampai terluka, sampai mereka menawarkan kepada Nabi untuk mengangkat gunung Taif itu untuk menutup atau menimbun mereka yang membuli Nabi. Nabi nggak mau, jangan, itu umatku. Begitu kebaikan orang jahat, gak usah dibalas. Tiap hari Nabi lewat satu gang diludahi terus oleh seorang Arab Badui. Satu hari Nabi lewat, ternyata nggak ada tuh orang. Ditanya, mana tuh siap pulang? Oh, dia lagi sakit. Apa respon Nabi? Pulang ke rumah bawa gandum, dibawanya menjenguk orang yang langganan meludahi dia tiap pagi. Sementara orang lain keluarga dia, teman dia belum datang menjenguk dia, Nabi sudah datang duluan. Banyak contoh-contoh lagi yang lain. Jadi kalau misalnya kita mungkin lain kali ya, orang dari kita udah kecelakaan, rasa itu kurang aja tuh orang menjadi kita, rasa itu dia kecelakaan, rasa itu segala macam, rasa bahagia kita lihat orang susah atau susah lihat orang bahagia. Nah itu nggak benar, nggak betul. Jadi urusan kita dulu satu aja, tebarkan kebaikan, berbuatlah kebaikan. Urusan Allah membalas, Allah memberikan suatu hukum
hukuman, sanksi, dan atau yang lainnya biarkan Allah yang menentukan, karena Dialah segala sesuatu. Dan Allah yang punya makar, Allah yang punya rencana, Allah yang punya keinginan. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, tidak bisa kita berkehendak kecuali semuanya ada Allah yang berkehendak. Wa makaru Allah khairul makirin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tempat kita membantu orang, menolong orang salam kita balas dengan salam, kita senyum, kita berbuat baik, meringankan beban, membantu, kemudian menghormati, menghargai. Saya rasa itu suatu nilai-nilai fitrah. Ya, nilai fitrah. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ya, dari mulai senyum, bersedekah, membantu, menolong, sampai dengan kebaikan yang kita lakukan dan mengerjakan ibadah itu adalah kebaikan. Semuanya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jangan sekali-kali dengan dalih apapun kita melakukan suatu ketidakbaikan, membalas orang yang jahat kepada kita, membalas orang yang membuli kita, yang semuanya balasan-balasan kita buat itu adalah ketidakbaikan yang dampaknya akan berbalik kepada kita satu, berbalik kepada kita. Jadi ngapain kita berbuat tidak baik, melanggar hati nurani, bertentangan dengan jiwa yang membuat kita susah resah karena tidak serasi antara apa yang ada di hati nurani fitrah itu dengan perbuatan. Bagusan kita tinggalkan, ngabisin energi, ngabisin waktu buat susah. Jadi yang membuat susah diri kita sendiri. Jadi kita menciptakan susah, kita yang meng-create susah. Kenapa kita membuat diri kita susah yang kita buat sendiri? Kenapa kita tidak balikan saja, kita buat saja diri kita senang sehingga kita hidup senang? Bagaimana caranya? Ya tepat saja kebaikan. Apa yang mampu? Oh gak punya uang, ya jangan uang karena kita gak punya uang membantu orang. Itu dengan tenaga, mungkin dengan pikiran dan lain sebagainya. Apa itu yang saya hormati? Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan dibalas pula dengan kebaikan. Hal jazau ihsan ila ihsan. Jadi balasan dari kebaikan itu Allah akan balas juga dengan kebaikan. Jadi maka tadi saya akan introspeksi. Bapak Ibu coba ya, kalau kita setelah introspeksi, coba kita lihat teman-teman kita atau kita orang-orang yang kita kenal. Saya punya teman, Bapak Ibu punya teman. Coba lihat, kita bagi teman kita dua kelompok. Ada teman kita itu dia nyusahin orang, nggak mau bantuin orang yang pelit. Ya begitu loh tipenya. Terus ada tipe yang kedua, teman kita juga orang yang kita kenal, mungkin pejabat atau siapa, orang yang memudahkan urusan orang, membantu orang sebagainya. Coba berikutnya kita melihat bagaimana kehidupannya. Pasti ada benang merahnya. Yang teman-teman kelompok satu yang suka nyusahin orang, mulai sebagainya, hidup susah. Ada saja susahnya. Dia dengan istri, dia dengan anaknya nggak bener, anaknya nakal, anaknya lari, anaknya ngelawan orang tuanya, sekolahnya nggak bener, nggak selesai, jodoh nggak dapat dapat, udah dapat jodoh dicerai, dia dengan istri, suaminya bentrok, macam-macam. Itu ulah dia sendiri. Karena dampak ikutan dari apa yang dikerjakan langsung Allah balas. Makanya tadi coba kita lihat saja burhan-burhan, bukti-bukti dari isyarat Quran yang ada di dalam kehidupan kita. Selain diri kita sendiri sebagai burhan bukti, betulkah itu terjadi pada diri kita? Ini Bapak Ibu, ini ada anggota dewan nih Pak Aksan. Coba lihat kita di berita, kepala daerah gubernur itu lebih 30 udah ketangkep. Gubernur di Sumatera ini nauzubillah, ya udah hampir semuanya.
Bangka Belitung benar tidak, Sumber tidak. Tapi selain itu udah kena semua, dari Aceh berkali-kali gubernurnya, Sumatera Utara berkali-kali gubernurnya, Riau berkali-kali gubernurnya, ketangkep semuanya. Kepri juga sama, Bengkulu, Jambi, kena semuanya. Sumatera udah kena semua. Bupati wali kota sama. Kemudian kita lihat lagi anggota dewannya, DPR-nya, DPRD-nya. Pertanyaan kita, kenapa? Kalau kita balikkan dengan kadi yang tadi barusan saya sebut, itu adalah balasan dari perbuatan dia sendiri. Mungkin lagi kampanye, ngasih janji, nggak, buktinya nggak ada, dia ngebohongin, atau dia dapat duit untuk masyarakat, untuk masjid dipotong, ada batu masjid 50 juta diambil 5 juta. Kalau nggak dikasih bantuan, dikasih ke orang, ada aspirasi dipotong lagi, ada peluang proyek diambil sekian persen, macam-macam mas yang dilakukan. Itu kan tidak baik. Ketidakbaikan yang dilakukan berbalas. Alhamdulillah, itu sudah diperlihatkan oleh Allah di muka bumi, dan di akhirat pasti lagi hari pembalasan namanya. Di dunia saja sudah. Jadi bukan tidak ada sebab Bapak Ibu. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, dan dia akan merasakan akibat. Dan menarik kan, suatu peristiwa yang ada yang berkaitan dengan korupsi yang kita sering dengar berita dan sebagainya, itu akibat dari sebab ulah dia sendiri. Berkampanye bohong, janji nggak ditepati, kan begitu anggota dewan, kan itu dipaksa kan ya. Kan saya juga pernah anggota DPR RI 3 periode, jadi ngerasain juga, ya kan. Oke lah, itu yang mereka lakukan, tapi dia lupa ketika dia ingin mendapati sesuatu jabatan, kedudukan dengan cara-cara seperti itu, dia lupa cara itu adalah ketidakbaikan yang berdampak pada dirinya. Tidak hanya itu, apa masalahnya? Keluarganya broken home, ya, dengan istri berantem, bentrokan. Di DPR itu kan itu ada isunya. Ya, aku dari DPR-nya selingkuh, yang perempuannya juga begitu, wah banyak. Saya nggak juga kalau membuka di sini, karena itu teman-teman saya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Keluarganya, waktu anaknya, ya Allah, anak cuma 2 orang lari lagi dari rumahnya, hilang dari orang tuanya. Sampai saya ikut bantuin mencari sampai ke Malaysia. Kebetulan tugas mulai saya ikut nyariin anak perempuan itu, saya pikir lagi uang banyak, untuk meningkat, dia punya mobil mewah. Ya mungkin itu akibat dari ulah dia. Anak yang begitu, istri yang begitu, dia yang begitu. Panas, tidak berkah. Jadi perbuatan tidak baik membuat dia tidak berkah juga. Jadi Bapak Ibu harus hormati. Kadang-kadang kita lupa bahwa kehidupan kita ini ada sesuatu yang Allah respon langsung. Dan itu adalah sesuatu bukti atas kebenaran yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Coba hal Ghazal Isa hilang Isa. Kan kalau kebaikan dibalas kebaikan. Tidak ada ceritanya kita berbuat baik dibalas keburukan, tidak ada. Itu logikanya di mana? Nggak masuk sebab akibatnya. Sunatullahnya nggak ada. Ketentuan Allah di muka bumi ini sebab akibatnya jelas clear. Maka sebagian besar dari kesalahan-kesalahan surah Asy-Syura, banyak lagi dalil hadis menguatkan ini. Jadi Bapak Ibu, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Dan ini kita rasakan di mana kita berada dan kapan dan kepada siapa. Sehingga dengan demikian, mari kita insya Allah, saya juga mengajak diri saya dan kita semuanya, selain kehidupan akhirat yang kita raih dengan cara berinvestasi melalui kebaikan-kebaikan yang kita tebar, tapi juga di dunia kita akan dapati langsung balasan dari Allah dengan apa yang kita kerjakan
maka berbuat baik. Karena kebaikan itu suatu keniscayaan. Ya, kebaikan itu juga untuk kita sendiri di dunia dan untuk kita di akhirat. Dampak untuk kitanya akan berdampak kepada keluarga, kepada masyarakat. Sehingga demikian keluarga baik, masyarakat baik. Insya Allah tidak susah untuk menjalaninya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir di subuh hari ini, mestinya kita mengulangi syukur kita kepada Allah berkali-kali yang luar biasa. Kenapa? Susah. Bangun subuh, sebelum subuh ke masjid susah. Coba lihat tetangga kita, kan gak semuanya ke masjid. Kalau sholat maghrib, isya masih gampang, ya, karena perjuangan untuk ke masjid maghrib isya, zuhur asar nggak begitu berat. Tapi kalau pagi subuh itu kan ada lagi tidurnya nyenyak, ya misalnya lagi enak-enak dan sebagainya, itu kan susah. Nah, kita diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan insya Allah hidayah yang Allah berikan ini akan bertambah terus. Di antaranya Allah berikan hidayah kita untuk senantiasa untuk berbuat baik, menyebar kebaikan selama kita masih bisa berbuat baik. Buatlah kebaikan dari yang kecil-kecil sampai yang besar yang bisa. Ingat, kebaikan yang kita lakukan itu buat kita sendiri. Kata Allah, li anfusikum. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, bersedekah, ngasih uang, ya, misalnya kepada si A, Pak A, ini saya kasih uangnya 100.000. Apa yang ada dalam pikiran kita? Enaknya orang itu saya kasih uang 100.000. Enaknya dia sudah saya bantu 100.000. Padahal lupa Bapak Ibu, saat dia membantu 100.000 itu kepada seseorang yang mendapatkan keenakan, yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan manfaat, pertama adalah orang yang ngasih duluan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kan kita mengeluarkan uangnya 100.000. Itu kebaikan kita ngasih uang 100.000 itu yang merasakan. Kalau orang yang dapat itu udah urusan dia lah. Tapi urusan kita itu kita mendapati berlipat-lipat kebaikan dari apa yang kita lakukan, dan kebaikan kita yang langsung dapati. Coba pahami itu betul, sehingga kita jangan susah keluar uang. Rasa keluar ini kayak uang kita berkurang. Tidak Bapak Ibu. Nominal uang kita di kantong berkurang, betul. Uang kita 1 juta dikurang 100.000 tinggal 900, betul. Nominal. Tapi value, nilai 900.000, karena ada keberkahan, karena ada kebaikan, nilai 900.000 bisa 4 kali lipat dari itu nilainya. Bisa 9 juta, bisa lebih dari itu. Dan Allah cukupkan bahwa hasbuh. Tapi uang 1 juta nggak dikeluarkan, betul nominalnya tetap 1 juta, nggak berkurang, berkahnya nggak ada, maka uang itu tidak cukup dan bisa jadi berkurang dan kurang uang. Gimana cara melogikakan? Bagaimana cara menjelaskan secara rasional? Mungkin Bapak Ibu gimana cara, betul nggak Pak? Kalau saya sih yakin betul. Sehingga apa? Menyikapi kehidupan itu bukan dari sisi kita dapati uang fakta sekian jumlah, kemudian itu yang bisa membuat kita cukup. Tidak ya. Banyak orang yang saya tahu Bapak Ibu, khususnya anggota DPR RI yang teman-teman saya itu mobilnya mewah, rumahnya besar, kurang aja uangnya, merasa kurang cukup aja. Karena saya Allah, saya sendiri telepon dia marah-marah staffnya,
di sekretariat komisi dia minta uang amplop yang cuma ₹1 juta, nggak dapat, nggak jadi pikiran sampai dia semalaman. Uang segitu pak, uang miliaran, triliunan. Kok bisa begitu? Ya nggak tahu ya begitu jadinya, itu sebab kurang aja. Jadi Bapak Ibu kalau ada di sini yang berpikir uang udah banyak rasa kurang, mungkin kita belum pernah punya uang sebanyak itu. Kalau orang sudah punya uang sebanyak itu, mungkin saja kalau nggak berkah dapetinya kurang. Nah jadi kebaikan itu dibalas kebaikan untuk kita dan berlipat kali kebaikan yang kita dapat. Uang kita beri akan berlipat berbalik. Mungkin begini kalau saya ingin jelaskan. Saya pergi makan ke restoran. Setelah makan pergi ke kasir, kata kasir, Pak, udah dibayarin. Siapa? Tadi yang barusan. Waduh, saya nggak kenal. Nah, mestinya saya keluar uang nggak jadi keluar. Tapi tadi yang uang yang nggak disedekahin, mungkin dapatnya bener juga. Udah makan banyak, sampai di kasir pernah bayar tinggi. Udah itu dia marah-marah pula, sampai 2 meter tadi. Uang udah banyak habis, dia pun nggak senang, sakit lagi. Kemudian juga kita punya tujuan pergi pakai kendaraan yang tadi suka berbuat baik, baru hidupin motornya, udah datang orang yang mau dia datangi, jadi nggak perlu keluarin bensin. Nah temennya yang tadi nggak bersedekah ini muter-muter seharian, habis bensin, ketemu temennya nggak ketemu habis bensinnya. Udah itu masuk bengkel lagi susah. Nah, berapa duitnya? Allah ada caranya mengambil uang dari kita tuh, ada yang itu bukan hak kita, apalagi zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak dari rezeki yang didapati. Berbuat baiklah, kasih uang ke orang, jangan kau ada uang kita habis. Saya ingin tantang Bapak Ibu ya. Siapa yang Bapak Ibu tahu orang yang suka bersedekah, orang yang suka membantu uang kepada orang yang hidupnya susah, yang bisa bangkrut, yang rugi, ada nggak? Coba saya tantang. Sebutkan kalau ada. Tapi yang saya tahu nggak ada. Malah nambah semuanya. Perang-perangan Padang, perang-perangan Pariaman di Blok M, di Tanah Abang, di Pagi di mana-mana itu saya lihat uang. Luar biasa, nambah tokonya, nambah kedainya, nambah istrinya. Uangnya banyak. Kalau saya pahamnya paham 1 istri saya. Kalau saya pahamnya paham 1 istri dengan mensyukuri. Kan kalau mensyukuri itu kan lain syakaratul azidannakum, ditambah nikmat. Jadi cukup 1 istri rasa 4. Kenapa? Karena kenikmatan memberi dengan mensyukuri yang 1 itu. Jadi cukup kita mensyukuri yang 1 tapi rasanya 4 ya. Daripada punya 4 tapi rasa 1 karena nggak mensyukuri kan. Juga ibu senang juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ada. Kalau ada pasti ada something wrong. Bisa jadi dia membantu dia nggak ikhlas atau mungkin pamer dan sebagainya. Tapi kalau logikanya, logika robbaninya, cara berpikir yang kita kaitkan dengan bagaimana Allah berkehendak, itu nggak mungkin. Baik dibahas dulu itu nggak mungkin. Dan nggak ada kekurangan hidupnya malah. Tapi kalau kita pelit, dan aku juga sebutkan Allah akan bakhil kepada kita. Maka tadi cek diri kita dan cek teman-teman kita. Saya kadang-kadang ngecek aja nih gagal ini dari saya sendiri dan teman-teman. Ada teman saya pelit, memang hidupnya pelit itu sampai sekarang nggak bahagia aja. Dan rezekinya susah seret. Tapi ada teman yang susah, yang mudah, royal, sering bantu, kawas teman. Hidup begini. Jadi Bapak Ibu bukan itu kebetulan, bukan itu ujung-ujung terjadi begitu, bukan itu kena Allah semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita berbuat baik. Ini saya maksimal 1 jam. Maka 40 menit lagi, mudah-mudahan hampir 1 jam. Saya rasa itu saja dengan topik yang mungkin bisa dibawa
Jangan balas orang yang tidak baik sekalipun kepada kita dengan ketidakbaikan. Tidak usah, biarkan Allah yang membalas. Jangan habiskan energi kita untuk ngurusinnya begitu-begituan yang membuat kita jadi susah sendiri. Ciptakan diri kita senang dengan cara berbuat baik. Orang yang kita bantu, kita akan mendapat kebaikan. Ada satu dalil hadis panjang, ya, saya lupa matanya, tapi kurang lebih begini isinya. Kata Rasulullah, bila seseorang mempunyai jabatan, otoritas, kewenangan, maka gunakanlah untuk memudahkan urusan orang. Maka dia akan dimudahkan urusan oleh orang. Akan dimudahkan urusan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita punya kewenangan, tapi dengan kewenangan itu menyusahkan orang, maka Allah akan balas dengan kesusahan. Ini kalau ada yang penasaran dengan dalil, saya bisa buka habis ini menyanyi dulu. Tapi itu juga sesuai dengan kaji kita, bahwasanya Allah akan turun tangan langsung membalas. Dan hadis tadi itu kaitan dengan para pejabat juga. Jadi pejabat tuh kaki kiri neraka, kaki kanan surga. Nah, tinggal mana beratnya? Masuk ke neraka gampang, masuk ke surga gampang. Ya, karena peluangnya besar dua-duanya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja, dan mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Sekali lagi ini kebaikan buat saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.